ke Ibu terkait tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan saat observasi. Nah, Bu Maya di sini kali ini tujuan kita, saya ingin Bu Maya biar bisa mengembangkan diri agar lebih percaya diri saat nanti kegiatan observasi. Nah, kali ini bincang-bincangnya saya ingin menanyakan ya Bu Maya terkait tujuan pembelajaran apa yang akan Ibu laksanakan atau akan Ibu terapkan nanti saat proses observasi. Tujuan pembelajaran yang saya ingin capai waktu mengajar besok itu anak-anak itu dengan menonton video dapat mengidentifikasi wujud benda dengan tepat. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan melakukan pengamatan benda, siswa dapat mengelompokkan benda-benda berdasarkan wujudnya dengan tepat. Terus yang ketiga, dengan menjawab pertanyaan, siswa dapat menulis pokok informasi yang berkaitan dengan wujud benda dengan kalimat efektif. Jadi bahasa Indonesia-nya ada IPA-nya. Oke. Nah, ini tadi terkait tujuan yang akan Ibu sampaikan, yaitu mengelompokkan sama menjawab pertanyaan sesuai kemampuan anak itu tentang proses pengembangan wujud benda ya Bu Maya ya. Nah, kali ini yang saya tanyakan itu materinya apa Bu Maya? Materinya itu tentang jenis-jenis wujud benda. Jadi nanti anak itu disuruh mengelompokkan jenis-jenis wujud benda itu kan ada 3 macam, benda padat, benda cair, dan benda gas. Nah, nanti saya akan membawa benda-benda konkretnya seperti air, mineral, susu, minyak. Terus ada lagi kalau benda padat di sekitar kita kan banyak Bu, ada pensil, ada pulpen, ada penggaris. Terus nanti kalau contoh benda gasnya itu nanti mungkin balon yang sudah ditiup. Itu tadi ada 3 wujud benda ya yang akan Ibu sampaikan materinya. Nah, Bu Maya, itu tadi Bu Maya sudah menyampaikan tentang materinya. Kali ini yang ingin saya tanyakan yaitu tentang area pengembangannya. Apa yang ingin Ibu lakukan? Iya, area pengembangannya nanti saya akan mengelompokkan siswa berdasarkan dengan keterampilan peserta didik itu sendiri. Jadi nanti dikelompok-kelompokkan sesuai dengan keterampilan sesuai itu ya Bu ya. Iya. Nah, itu tadi area pengembangan yang akan Ibu capai ya sesuai dengan keterampilan siswa. Nah, yang ini saya tanyakan yaitu terkait model pembelajaran apa yang akan Ibu laksanakan saat observasi besok ya. Nanti saya akan menggunakan model pembelajaran problem based learning, yaitu pembelajaran yang berbasis masalah. Oh iya, itu berarti Ibu besok akan menggunakan model pembelajaran based learning. Nah, strateginya apa Bu yang akan Ibu kembangkan besok? Mungkin saya akan menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi yang akan Ibu kembangkan ini menggunakan apa Bu? Berdiferensiasi proses, iya, berdiferensiasi proses dan konten. Berarti ada proses dan kontennya. Nah, sekarang ingin saya tanyakan nih proses dan konten. Nah, yang proses ini apa Bu? Kalau yang proses itu nanti audio visual dan kinestetik. Jadi nanti mereka akan saya beri tugas yang berbeda sesuai dengan gaya belajar siswa tersebut. Jadi Ibu akan menggunakan beberapa contoh gambar ya sesuai dengan gaya belajar siswa. Kemudian yang konten ini apa Bu? Kalau yang untuk konten itu nanti saya akan peserta didik itu akan mendapatkan teks yang berbeda-beda, dan video yang ada di YouTube nanti dibeda-bedakan sesuai dengan kemampuan anaknya. Jadi nanti yang akan mencari video ini siswa sendiri sesuai dengan minat mereka ya. Nah, yang kali ini tadi Ibu sudah materinya akan tentang wujud benda, kemudian area pengembangan adalah keterampilan siswa, kemudian Ibu akan menggunakan model pembelajaran problem based learning, kemudian strateginya adalah pembelajaran berdiferensiasi yaitu proses dan konten. Nah, kali ini saya ingin menanyakan bagaimana penilaiannya.
atau evaluasinya Ibu akan menggunakan penilaian seperti apa Ibu dalam pembelajaran? Nanti saya akan menggunakan penilaian tertulis seperti biasa, tes tertulis dan penilaian sikap sesuai dengan observasi ke sana saat melakukan pembelajaran. Jadi Ibu akan melakukan penilaian sikap ya saat itu. Oke, nah sekarang terkait besok Ibu akan melaksanakan observasi ya Bu. Sasaran ini mau kelas berapa Bu? Nanti saya mau di kelas 3 Bu. Di kelas 3 ya. Kalau saya boleh tahu waktunya ini kapan Bu? Nanti di jam pertama di hari Senin. Jam pertama hari Senin. Berarti hari Senin besok ya Bu ya. Kita akan melakukan proses observasi di hari ini ya. Nah, Bu Maya, harapan saya semoga nanti saat Ibu melaksanakan observasi proses pembelajaran Ibu dapat berjalan dengan baik dan Ibu mendapatkan banyak ilmu dari observasi tersebut, karena pembelajaran berdiferensiasi ini masih awam bagi kita. Semoga nanti Bu Maya bisa lebih belajar lagi dan mendapatkan wawasan yang baru. Terima kasih Bu Maya, demikian ya percakapan kita pasca observasi. Nanti kita akan bertemu saat observasi ya Bu Maya. Terima kasih Bu Maya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar. Siap gerak. Berdiri gerak. Bersiap gerak. Doa mulai. Beri salam kepada guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahmad Fauzan Ramadan. Mati Bu. Albi Arkan Hafidah. Hadir Bu. Andra Mohisani Mangala. Hadir. Mirza Ukail. Hadir Bu. Nadia Cynthia Bella. Hadir Bu. Marsha Mensia. Rahma Nur Aziza. Salsabila Intan Aurelia. Ya, alhamdulillah kelas 3 semua hadir semuanya. Ya, berdiri semuanya. Indonesia Bagaimana perasaan kalian hari ini? Senang. Ada yang sedih nggak hari ini? tidak. Enggak, berarti semuanya
benda yang terbuat dari kaca. Ada lagi benda-benda yang terbuat dari kayu. Apa aja? Pintu, meja, kursi, lemari. Iya, itu semua contoh benda-benda yang terbuat dari kayu. Terus benda-benda yang terbuat dari logam. Gagang itu ya, pintar, Nando. Apa lagi? Pipa, sendok, garpu. Apa? Garpu. Hah? Garpu, iya garpu, sendok. Terus kamu kalau dikasih uang jajan sama ibunya yang bentuknya bulat-bulat itu apa? Uang logam. Itu juga terbuat dari logam. Ada lagi benda yang terbuat dari karet. Benda di sekitar kita. Nah, sekarang kita belajar tentang wujud benda. Lihat yang ada di meja depan sini. Ini ada apa? Benda apa namanya? Namanya ini apa? Iya, penggaris. Penggaris ini contoh dari benda. Ada lagi ini air mineral atau air minum. Wujudnya berupa apa? Cair. Ada lagi benda. Ini apa? Balon. Di dalamnya ada apanya? Ya, ini termasuk contoh benda gas. Nah, sebelum mulai pelajaran, Bu Guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Nih, tujuan pembelajarannya. Yang pertama, dengan menyimak video pembelajaran tentang wujud benda, siswa dapat mengidentifikasi informasi yang terkait dengan wujud benda dengan tepat. Yang kedua, dengan melakukan pengamatan benda, siswa dapat mengelompokkan benda berdasarkan wujudnya dengan tepat. Yang ketiga, dengan menjawab pertanyaan, siswa dapat menuliskan pokok-pokok informasi yang berkaitan dengan wujud benda. Nah, pada materi wujud benda dan sifatnya, kita akan membahas tentang perbedaan wujud benda di lingkungan sekitar dan sifat-sifat benda berdasarkan wujudnya. Nah, pernahkah kalian memperhatikan benda yang ada di sekitar lingkungan kalian? Dan tahukah kalian wujud benda apa saja yang ada di lingkungan sekitar? Setiap benda akan memiliki wujud benda yang berbeda-beda. Benda tersebut akan memiliki banyak kegunaan bagi kehidupan kita. Berdasarkan wujudnya, benda dapat dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama ada benda padat, yang kedua ada benda cair, dan yang ketiga ada benda gas. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, marilah kita bahas satu persatu mulai dari benda padat. Nah, tadi kita sudah menyimak atau melihat video yang Ibu tampilkan. Dari video tadi, Ibu mau bertanya, benda itu ada berapa macam wujudnya? Ada 3. Yang pertama, iya, pintar. Jadi benda itu terdiri dari 3 macam wujud. Yang pertama benda padat. Contohnya apa tadi di dalam video? Contoh benda padat. Ada kursi, tempat angin, kayu. Itu bercontoh benda padat. Sifat benda padat itu
juga walaupun dipindah tempatkan. Misalkan ini apa namanya? Spidol. Kalau ditaruh di meja bentuknya tetap spidol. Dimasukkan ke dalam gelas bentuknya juga tetap spidol. Berarti benda padat itu sifatnya tetap, tidak berubah walaupun dipindah tempat. Ada lagi tadi sifat yang kedua, benda padat dapat dibentuk dengan cara dipotong, dipukul, ya. Diapain lagi? Contohnya kalau kita bikin kursi, kayunya harus dibentuk atau dipotong. Contoh wujud yang kedua adalah wujud benda apa? Cair. Siapa yang bisa jawab contoh benda cair? Tunjuk tangan. Tunjuk tangan. Ya, apa contohnya? Minyak. Selain itu apa lagi? Oh iya, boleh. Jadi sifat benda cair itu kalau dipindah tempatkan akan bentuknya berubah sesuai dengan wadahnya. Contohnya nih, air yang ada di botol bentuknya seperti botol. Air yang ditaruh di dalam gelas bentuknya seperti gelas. Air juga itu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Nah, yang ketiga tadi adalah wujud benda apa? Benda yang ketiga? Gas. Yang ketiga itu benda gas. Benda gas bisa nggak kita lihat? Tidak. Bisanya kita rasakan. Contohnya asap. Kalau ada asap kamu ngapain? Pasti tutup hidung. Kamu karena bisa merasakan ada asap terus hidungnya ditutupin. Terus udara yang kita hirup itu adalah oksigen. Nah, sudah paham dari penjelasan tadi di video? Sekarang Bu Guru mau membagi kelompok sesuai dengan gaya belajar dan kesiapan belajar kalian. Nanti kalau Ibu panggil kelompoknya pindah ya, duduknya ya. Di sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 1 Fauzan. Kelompok 2 Albi. Yo pindah. Kelompok 3 Aliana. Kelompok 4 Arini. Yang keempat ya. Kelompok 1 itu ada Fauzan, Albi, Aliana, dan Arini. Yang kelompok 2 Andra. Yo pindah. Nada, Faiza, Nando. Ke kelompok 2 duduknya di sebelah sana. Bawa aja duduknya sekalian. Udah. Kelompok 3 ada Alfa, Faisla, Adi, dan Masya. Alat tulisnya di bawah sekalian ya. Yang keempat dari sisanya ada Salsa, Aziza, Nadia, sama Mirza. Tulis namanya. Ya, kasih nama. Di situ kan udah ada tulisan nama. Dari Anda. Yuk, udah dapat semua? Kalian perhatikan petunjuk kerjanya. Amati benda-benda yang ada di gambar.
Itu ada seorang ibu dan anak, sebut saja Dayu, lagi membantu ibunya memasak di dapur. Nah, terus kamu kelompokkan benda-benda yang ada di gambar sesuai wujudnya, sesuai dengan tadi penjelasan yang ada di video. Dilihat gambarnya, diamati. Namanya jangan lupa ya. Udah mulai ada itu. Lihat, diamati dulu gambarnya. Nah, sekarang dilihat benda cair apa? Ikutin sarannya. Ya, apa gagas? Apa aja coba? Menguap air, udara, terus ada satu lagi yang untuk memasak. Ada kompor, Iya, kan ada komposnya ini kan orang makan kompor gas dari mana api ini. Ini dilihat ya, mati gambarnya satu. Kalau udah dihitung ada berapa, taruh di kolom sini. Nanti yang yuk dikoreksi dulu sebelum nanti kita presentasi. benda cair minyak, sabun, kecap, sirup, air, benda gas, uap, air, gas, udara. Benda padat ada 11, benda cair ada 5, benda gas ada 3. Benda padat wajan, telen, lap, wadah saus, lemari, dapur, benda padat panci, wajan, sendok masak, sendok, garpu, lemari dapur, lap. Benda cair minyak, air, sirup, saus. Benda gas uap, air, udara, gas dalam panci, ulekan, wajan, teflon, spatula, lemari dan sendok. Benda cair minyak, saus, kecap dan air. Benda gas uap, air, api, uap dalam tabung gas dan udara. Untuk tugas mandirinya, rangkum materi yang tadi telah Ibu sampaikan di dalam video. Jadi materi yang tadi kalian rangkum. Masih ingat kan? Mungkin hasil rangkumannya dibacakan. Ayo tulis yang rapi biar bisa dibaca. Kalau tulisannya jelek kamu bisa nggak bacanya? Berapa? Jus mangga apa jus jeruk? Boleh. Dan jeruk. Iya, itu kan ada gambar-gambarnya di depan, bisa dilihat. Ya.
dibagi menjadi 3 macam. Ada benda padat, ada benda cair, ada benda gas. Contoh-contohnya di sekeliling kita banyak sekali ya. Nanti kalau ditanya sampai rumah, tadi belajar apa? Sudah tahu ya. Contoh-contoh benda gas, benda padat, benda cair sudah bisa membedakan juga sifat-sifatnya. Bagaimana perasaan kalian setelah belajar hari ini? Senang? Selain senang? Gembira. Bahagia. 7 benda Bu, contoh-contohnya seperti benda padat itu ada pensil, ada pulpen, ada penggaris, ada penghapus. Nah, sifat benda padat itu tadi adalah tetap. Dia tidak berubah walaupun dipindah-pindahkan. Tapi kalau benda cair sifatnya berubah sesuai dengan padatnya. Dan benda cair juga itu mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Ada nggak benda cair itu dari bawah ke atas? Nah, tadi kalau yang di video contoh benda cair yang dari atas ke bawah apa? Air terjun. Iya, pinter. Ada lagi contoh benda gas. Contoh benda gas itu ada udara, ada asap, ya. Terus ada uap air, ya enggak? Kamu di rumah punya ini enggak? Sepeda? Ya. Sepeda ada rodanya enggak? Ada. Nah, di dalam roda sepeda itu ada apanya? Korek. Ada udaranya. Kalau bannya kempes, bisa nggak sepedanya digunakan? Kamu harus pompa dulu, diisi udara biar bannya bisa, sepedanya bisa digunakan. Ya, sudah paham? Pelajaran hari ini sudah paham? Ada yang mau ditanyakan? Yang belum paham? Yang belum paham ada yang mau bertanya, boleh? Ya, berarti alhamdulillah pelajaran hari ini semuanya sudah paham. Bu Guru cuma berpesan semangat untuk belajar, rajin belajar, janganlah malas. Ya. Terus kalau ada PR dikerjakan. Biar tambah pinter. Jangan lupa membaca, ya. Membaca itu membuat kita menjadi bertambah ilmunya, ya. Kita bisa tahu ilmu pelajaran apa aja dengan membaca. Jadi tidak boleh males-males membaca. Kalau ada buku di rumah itu dibaca. Jadi biar kita tambah tambah ilmu. Kita berdoa untuk ulang. Ayo Nanduk, kita doa dulu buat ulang. Bukunya dimasukkan ke dalam tas. Siap, Gas. Berdiri, Gas. Siap, Gas. Berdoa mulai. Beri salam kepada guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Bagaimana kabarnya Bu Maya hari ini? alhamdulillah baik. Bu Maya, tujuan kita berbincang hari ini yaitu saya ingin membahas observasi yang sudah Bu Maya lakukan kemarin hari Senin ya Bu di kelas 3. Nah Bu Maya di sini saya ingin menanyakan ya Bu beberapa pertanyaan. Bu Maya, bagaimana perasaan Bu Maya terkait kemarin kegiatan observasi yang dilakukan Bu Maya? Itu perasaannya ikhlas, beberapa hal yang belum sempurna dalam proses pembelajaran kemarin.
tadi yang buka ya Bu Maya ya. Nah, Bu Maya, saya ingin menanyakan Bu Maya di sini, bisa nggak Bu Maya ceritakan bagaimana proses kemarin pembelajaran saat pembelajaran kemarin di kelas 3 waktu saya observasi Bu Maya? Ya, kemarin itu ya sedikit gugup Bu, karena biasanya nggak ditungguin, ini diawasi sama ibu, jadi perasaannya ya agak tegang, gugup, tapi ya setelah itu Alhamdulillah. Saya juga kemarin sudah lihat dan sudah memantau sesuai dengan sentak-sentak pembelajaran yang Bu Maya laksanakan. Jadi Bu Maya kemarin sudah melaksanakan pembelajaran dengan model pembelajaran problem berstrategi dan menggunakan model pembelajaran berdiferensiasi. Nah, itu kalau nggak salah Bu Maya ada pembelajaran proses dan konten yang Ibu ambil di situ. Nah, di sini Bu Maya saya tanyakan, ada nggak Bu Maya hambatannya yang sudah yang kemarin Ibu lakukan itu saat proses pembelajaran, apa yang Bu Maya ada hambatan? yang kemarin saya saat mengajar ya Bu ya, sampai itu waktu persiapan di awal itu kan harus mempersiapkan ada rekor, ada background, tapi di situ waktunya yang memakan waktu yang banyak, jadi proses pembelajarannya jadi kurang waktunya karena disiapin di awal. Jadi tadi hambatan dari Bu Maya. Kalau dari siswa ada nggak Bu Maya? Mungkin kalau di siswanya itu kemarin itu kan anak-anak disuruh bekerja kelompok. Nah setelah itu disuruh maju mempresentasikan hasil tugas kelompoknya. Nah ada anak yang mungkin malu kali ya Bu ya, karena ada pengawasnya, jadi suaranya itu kecil, kurang terdengar, kurang keras. Iya. Seperti itu. Nah, Bu Maya, ada nggak alasan keterkaitan hambatan yang telah Ibu lakukan kemarin itu? Ada nggak? Alasan kegiatan hambatan saat proses pembelajaran itu bahwa tadi itu saya tidak menguasai proses pemasangan proyektornya, kayak laptopnya itu, jadi kan waktunya jadi memakan waktu yang lama. Mungkin lain kali nanti dibantu lah sama temannya sudah jadi ahli. Kalau siswa ada nggak? Siswanya mungkin nanti itu ditambahin dengan tanya jawab kali ya yang anaknya itu jadi berani, dan nanti dikasih mancing pertanyaan ya, jadi malu lagi. Ibu akan memancing tadi siswa itu mau ditanya ya, dia mau menjawab. Nah, Bu Maya ini kan tadi alasannya sudah disampaikan ya, alasan Bu Maya mungkin karena kurang persiapan waktu ya Bu ya, biar siswa dipancing oleh pertanyaan sama Bu Maya. Nah Bu Maya, ya ini menurut Bu Maya kira-kira kapan Ibu Maya akan memperbaiki hambatan itu? Insya Allah nanti Bu rencananya di pembelajaran berikutnya ya, nanti di minggu depan saya akan memperbaiki lagi dengan sebelum melakukan pembelajaran harus disiapkan dulu proyektornya, laptopnya, jadi tidak memakan waktu pembelajarannya yang jadi sedikit dulu. Sebelum pembelajaran 15 menit lah mungkin kita persiapkan. Jadi Maya bisa kedepannya akan memperbaiki waktu ya. Jadi mungkin 15 menit sebelum jam pelajaran Bu Maya mau mempersiapkan alat-alat itu ya Bu ya Maya. Ya saya berharap Bu Maya nanti bisa mengundang saya lagi ya untuk melihat kegiatan Bu Maya saat pembelajaran itu. Nah Bu Maya ini kan tadi hambatannya sudah Ibu paparkan dan Ibu akan mencoba memperbaiki hambatan tersebut. Nah Bu, kira-kira Bu Maya ini kira-kira nih rencananya kapan Ibu akan memperbaiki proses pembelajaran itu? Soalnya nanti di minggu depan ya Bu ya, di pertemuan dari itu nanti saya akan memperbaiki dan terima kasih ya Bu Maya. Nah selalu buat Bu Maya ke depannya, semoga nanti saat pembelajaran berdiferensiasi lebih baik lagi ya. Maka sudah dicoba berkali-kali sehingga kedepannya